Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita alami sehari-hari, yaitu rasa takut dan cemas. Kadang kita merasa cemas tanpa sebab yang jelas atau takut berlebihan akan sesuatu. Nah, ternyata ada seorang filsuf kuno bernama Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, yang punya 7 cara jitu untuk mengatasi masalah ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, kita harus paham dulu apa itu ketakutan dan kecemasan. Para filsuf Stoik bilang ketakutan itu seperti tamu yang tidak diundang, datang tiba-tiba bikin kita gelisah dan seringkali tinggal terlalu lama. Tapi pernahkah kita bertanya sebenarnya apa sih yang saya takutkan? Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak pasrah begitu saja. Kita bisa menginterogasi perasaan itu, cari tahu akarnya dari mana. Dengan begitu, kita tidak lagi jadi korban pasif, tapi jadi peserta aktif yang bisa mengendalikan emosi. Kedua, kita harus mengubah cara pandang kita. Kaum Stoik percaya bukan kejadian itu sendiri yang membuat kita cemas, tapi cara kita menafsirkan kejadian itu. Contoh gampangnya begini, Anda terjebak macet. Anda bisa saja marah-marah, sial, macet lagi, rusak deh hariku. Atau Anda bisa berpikir, wah ada waktu ekstra buat dengerin podcast favoritku. Situasinya sama, macet, tapi persepsi yang berbeda menghasilkan emosi yang berbeda. Jadi ketika ada masalah, coba lihat dari sudut pandang lain. Siapa tahu di balik masalah itu ada hikmahnya. Ketika fokuskan pada masa kini, coba deh perhatikan seberapa sering pikiran kita melayang ke masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Marcus Aurelius pernah bilang, batasi dirimu pada saat ini. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan atau belajar dari masa lalu, tapi energi kita sebaiknya digunakan untuk hal-hal lain yang bisa kita kendalikan sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tentu terjadi. Satu-satunya yang nyata ya saat ini. Jadi nikmati saja momen ini, jangan biarkan pikiran kita melayang menjadi liar. Keempat, coba lakukan visualisasi negatif. Wah, apalagi nih? Jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kita harus pesimis. Justru sebaliknya, caranya kita sengaja membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, tapi dari posisi yang tenang. Misalnya Anda takut kehilangan pekerjaan. Coba bayangkan kalau saya dipecat, apa yang akan saya lakukan? Mungkin Anda akan mencari pekerjaan baru, memulai usaha kecil, atau belajar keterampilan baru. Dengan membayangkan ini, kita jadi lebih siap mental. Rasa takut yang tadinya besar dan tidak jelas jadi lebih kecil dan bisa diatasi. Kelima, bangun ketahanan mental dan emosional. Orang Stoik percaya kesulitan itu seperti amplas yang menajamkan pisau. Semakin sering kita menghadapi tantangan, semakin kuat mental kita. Ingat, setiap kali kita berhasil mengatasi masa sulit, kita jadi lebih tangguh kan? Jadi jangan lihat kesulitan sebagai musibah semata, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Keenam, fokus pada proses dan bukan pada hasil. Ini penting banget ya teman-teman. Seringkali kita stres karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ingin A tapi dapatnya B. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai prosesnya. Lakukan yang terbaik, berusahalah semaksimal mungkin, tapi serahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah berusaha, apapun hasilnya, kita akan lebih mudah menerima. Jangan terikat pada hasil,
karena itu di luar kendali kita. Terakhir yang ketujuh adalah bertindak dengan berani. Keberanian menurut Stoikisme bukan berarti tidak punya rasa takut, tapi tetap bertindak meskipun kita merasa takut. Misalnya kita takut bicara di depan umum, tapi kita tetap melakukannya. Itulah keberanian. Keberanian itu dibangun dari tindakan kecil yang sehari-hari sejalan dengan nilai kita. Jadi teman-teman, itulah 7 cara dari Marcus Aurelius untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan. Intinya kita diajak untuk lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berani dalam menjalani hidup. Semoga kita bisa praktekkan pelan-pelan ya. Jangan lupa hidup ini adalah perjalanan. Nikmati saja prosesnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.